Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jazuli. Pada tutorial kali ini kita akan menambahkan fitur manajemen user untuk admin ya ini. Nah, kita langsung saja. Silakan sobat buat sebuah controller baru. Di sini saya buat controller user ya. Nah, untuk scriptnya saya copy dari controller item. Kemudian kita hapus bagian ini, jadi mulai dari atas cek login sampai bawah indeks ini ya, kita hapus. Lalu library-nya kita load template ini saja. Nah, seperti ini. Kita ganti user. Nah, langkah selanjutnya silahkan sobat buat sebuah file view pada folder admin. Di sini saya buat file manage user. Nah, untuk isinya saya copy dari manage item. Kita hapus saja. Kita sisakan seperti ini. Selanjutnya kita rubah ini full name, kemudian ini alamat, kita copy. Kemudian ini status. Nah, seperti ini ya. Kita hapus saja opsinya. Nah, ini kita ganti jadi user. Lalu buttonnya kita hapus karena admin tidak perlu menambah user secara manual. Jadi user harus melakukan registrasi untuk bergabung. Nah, langkah selanjutnya kita ganti ini ya. Ini kan masih table item, ini kita ganti user. Kemudian ini manage user. Kita coba akses. Nah, jika muncul error seperti ini, sobat tidak perlu khawatir. Ini karena pada manage user ini masih item ya. Ini kita ganti user. Ini juga kita ganti. Nah, ini kita ganti jadi full name. Disesuaikan dengan nama kolomnya ya, yang ada di database. Lalu ini kita copy. Kita paste di bawahnya. Ini kita ganti jadi alamat. Nah, seperti ini. Khusus untuk status ini ya, jadi ini kita gunakan if di sini. If user status else Nah, di sini kita masukkan sebuah button untuk linknya. Kita copy, kita paste di bawahnya ini. Kita ganti jadi danger. Kita tambah non aktif. Nah, seperti ini. Ini juga kita hapus. Button primary
Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ketika admin mengklik ini ya, aktif ini, maka status user ini akan diupdate. Jadi ketika ini diklik aktif, maka sama saja user telah dinonaktifkan. Nah, agar admin tidak bingung, kita tambah di sini kelas help tag button, kita tambah Nah, jadi ketika admin mengklik ini aktif, maka si user akan dinonaktifkan dan status ini berubah menjadi nonaktif. Nah, untuk itu silahkan sobat masuk controller user. Kita buat sebuah fungsi baru di sini. Saya beri nama status ya. Kita hapus. Nah, lalu di sini kita lakukan validasi loginnya dengan mengakses function check login ini. Kemudian kita validasi URL-nya is numeric this URI segment 3 atau segmen 4 redirect user. Kemudian di sini proses update-nya ya, this admin update tabel user status this URI segmen 3 ID user this URI segmen 4. Nah, seperti ini. Lalu kita redirect ke user. Nah, kita masukkan linknya ya di sini. Base URL user status 2. Kemudian di sini user ID user. Ini kita copy saja, kita paste di sini. Kita ganti jadi 1. Nah, misalkan yang ini kita nonaktifkan. Nah, ketika user ini statusnya dinonaktifkan, maka si user tidak bisa login. Nah, untuk itu kita lakukan perubahan ya pada ini script home atau controller home di bagian login. Nah, ini kita tambah di sini status
1. Nah, juga kita tambah status. Sekarang kita coba, ini tadi user yang dinonaktifkan adalah Allshop ya kalau nggak salah username-nya. Kita cek terlebih dahulu saja. Nah, ini status 2 Allshop ya username-nya. Kita login, kita coba. Nah, tidak bisa login ya. Oh iya. Ini kita tidak menggunakan session, maaf. Di sini kita rubah saja echo script alert user. Nah, seperti ini. Ini juga ya. Jadi ini kita copy saja. Kita paste di sini. Password ditolak. Nah, kita coba lagi also. Nah, username tidak dikenali. Ketika si admin mengaktifkan ini, maka user harusnya bisa login. Nah, berarti prosesnya sudah berjalan. Ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat opsi detail ini. Nah, untuk detail ini kita close saja. Ini juga tinggal kita masukkan di sini ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Kita ganti jadi detail. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah fungsi detail di controller user. Kita hapus. Nah, kita copy saja ini. Ini kita hapus yang segmen 4. Kemudian ini kita buat variabel data this admin get where ya. Get where. Kita hapus. Segmen 3. Nah, seperti ini. Kemudian this template detail, maksud saya this template admin detail user. Kita masukkan datanya. Nah, seperti ini. Unable to load request file. Nah, sobat jangan khawatir, di sini kita buat lagi sebuah file detail user di folder admin ini. Detail user. Nah, scriptnya kita copy saja dari detail item ya.
Kita copy, kita paste di sini. Kemudian ini kita hapus. Nah, jika pada detail item kita loadnya seperti ini, kita berbeda ya. Di sini kita gunakan script PHP user data row. Jadi kita gunakan fungsi row. Nah, di sini kita ganti jadi nama lengkap user full name, kita hapus, kita copy, kemudian ini kita ganti alamat, jenis kelamin, email, kemudian ini telepon, status. Oh ya, satu lagi username ya di sini. Username, nah untuk jenis kelamin kita gunakan if user JK echo kemudian ini kita ganti email, nah ini status kita juga menggunakan if ya, jadi ini kita copy saja, kita paste di sini. Editnya kita hapus. Nah, seperti ini. Oh iya. Kita rubah jadi 150 saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi detailnya sudah berhasil ya ini. Nah, statusnya juga sudah sesuai. Misal di sini kita nonaktifkan. Nah, statusnya juga nonaktif. Baik, sobat, saya rasa detail item ini sudah berjalan, atau maksud saya detail user ya, manajemen user ini sudah berjalan. Nah, jadi kita buat sebuah controller baru, ini controller user. Untuk scriptnya bisa sobat copy dari controller item dan lakukan sedikit perubahan ya di sini. Ada bagian library. Kemudian
ini data yang diambil kita ganti, kemudian ini file yang di load, kemudian kita buat dua buah fungsi baru, yaitu fungsi status untuk mengupdate status user, kemudian ini fungsi detail untuk mengambil data user ya. Nah, jadi controller user ini merupakan controller yang paling sedikit saya kira untuk scriptnya. Kemudian untuk detail user ini bisa sobat copy dari detail item dan lakukan sedikit perubahan. Nah, jadi kita tidak seperti detail item ya, di sini detail user kita gunakan fungsi row untuk memfetch datanya dan kita letakkan di view-nya. Nah, kita gunakan if untuk jenis kelamin dan juga untuk status ini. Nah, untuk manage user ini sama seperti manage item, kita tinggal menghilangkan buttonnya, kemudian ini kita ganti. Nah, lalu kolom-kolomnya kita rubah. Kemudian kita juga melakukan sedikit perubahan pada controller home ya tadi di bagian login. Nah, di login ini kondisinya di mana user sama username sama dengan user ya, ini variable user, dan status sama dengan 1. Jadi selain 1 user tidak bisa login. Nah, baik sobat, untuk tutorial manajemen user saya kira cukup sampai di sini. Tunggu tutorial selanjutnya ya, yang mungkin akan kita bahas adalah transaksinya. Nah, baik, sekian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.